Ini baru 44 gabung, yang lain dikasih tahu, jangan shock ya, langsung aja klik lagi link yang tadi, maka akan tergabung lagi. Baik, tadi Mister masih menjelaskan tentang IPS ya. Yang IPS. Lanjut Mister, apa masih yang IPS? Sedikit lagi yang IPS tadi. Oh iya. Belum tuntas. Beda ini ya. Ya, tadi menyebutkan kerjasama ASEAN ya, untuk yang keterampilannya, yang pengetahuan tadi, yang keterampilannya, jadi keterampilan kalian, ke kreativitas kalian dalam membuat mind map ya, peta pikiran berkaitan dengan kerjasama ASEAN ya. Jadi satu, kalian bisa menyebutkan apa namanya bidang-bidang kerjasama ASEAN, lalu contoh-contoh kerjasamanya apa saja. Nah, itu kesesuaian juga isinya, bukan hanya map-nya saja gitu ya, tapi kesesuaian isinya juga dengan bidang kerjasama ASEAN-nya. Baik, oke, next, Miss. Baik, anak-anak, ini berkaitan dengan penilaian learning outcomes yang biasa kalian lakukan, yaitu menilai, ada 3 penilaiannya ya. Yang pertama oleh diri kalian sendiri masing-masing, menilai diri sendiri ya. Menurut saya, misalkan saya sudah cakap dalam keberanian berpidato, menceritakan tokoh pemimpin dan sebagainya. Nah, itu kalian yang menilai sendiri. Silakan pilih 5, 4, 3, 2, atau 1. Tapi kalau menilai 1 masa iya gitu. Kita juga harus menghargai diri sendiri ya. Jadi setidaknya kalian mungkin memberikan nilai kepada diri sendiri ya 3 minimal gitu kan. Masa iya 2, 1. Kecuali kalau tidak berpidato, ya itu nilainya bahkan 1 pun enggak, 0 ya. Tapi kalau kalian melakukan pidato, mungkin masih ada apa namanya gemetar-gemetar atau apa gitu, masih ada demam panggung ya paling tidak kan 3 itu yang pantas untuk kalian ya. Tapi kalian sudah pinter kok ya, karena sudah berapa kali kalian berpresentasi dalam proyek kolaborasi baik PTS maupun PAS atau PAT gitu ya. Nah, itu penilaiannya oleh diri sendiri. Kemudian juga kalian juga akan menilai teman, dan ya yang kalau tugas kalian berarti 2, menilai diri sendiri dan menilai teman. Temannya nanti akan ditentukan ya oleh wali kelas. Dan yang satu lagi nilainya dari guru. Guru akan menilai kalian saat kalian mempresentasikan ya. Akan dinilai apakah 5 atau 4 atau 3, 2 atau 1. Ya. Nah, di sini guru juga akan mengapresiasi kalian semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, kalau kalian juga berusaha optimal, maksimal, ya. Jadi tidak sayang-sayang guru juga untuk kalian yang memang betul-betul melakukan proyek kolaborasi dengan sebaik mungkin, ya tidak akan sayang-sayang untuk memberikan nilai 5. Ya, maka kalian harus semangat berpikir yang baik untuk berkembang dan majunya kalian ya. Mulai dari sekarang nih, sejak dini kalian sudah belajar ya, belajar banyak hal, bukan hanya menghafalkan ya, tapi dengan mempresentasikan kalian sudah terbiasa menjadi orang penting ya. Biasanya kalau di perusahaan kan orang-orang penting yang memberikan presentasi ya. Tidak semua orang itu punya kesempatan itu.
Nah, sekarang kalian sejak ini dari SD sudah diberikan banyak kesempatan oleh guru-guru kalian ya, luar biasa sebetulnya. Ya, itu kemudian ini beberapa aja ya, Mister bacakannya atau perlu semua memang untuk nilainya. Ya perlu ya Mister ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya Mister ya. Bisa dibaca sendiri ya. Oke. Bentar Mister error lagi. Oke, Mister Jojo bisa dilanjut, Mister Jojo. Ya, Mem, belum. Oke. Aku lagi ngabsen anak-anak aku tadi. Baik. Mohon maaf ya, ada yang di Zoom itu ada yang loncat-loncat kalau ada yang masuk baru dengan yang lama itu melihat di sampingnya itu nama-namanya suka loncat-loncat. Baik, ini untuk sosialisasinya hari ini anak-anak. Pagi itu bersama kalian pukul 8 sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai ya, kalau sudah paham nanti jam 9 selesai. Terus jangan lupa untuk siang nanti di jam 11 itu diingatkan kepada orang tua untuk join ya. Karena memang nanti orang tua biasanya memang banyak berperan untuk mengarahkan dan membantu kalian dalam proyek kolaborasi. Nah, supaya tidak ada lagi yang rame-rame bertanya lagi, jadi diharapkan mama papanya diingatkan untuk join ya. Emang rekaman juga ada, tetapi takutnya kan nggak jelas. Gitu. Kemudian untuk pembuatan proyek kolaborasinya itu setelah ini selesai sudah boleh memulai startnya ya, kalian membuat konsepnya dulu seperti apa, misalkan yang pidato mau buat seperti apa, jadi bisa memulai start untuk konsep, memikirkan, ditulis-tulis dulu di kertas, membuat apa dulu nih agama. Nah, yang misalkan TIK, tadi TKS, BDP, dan apa tuh? Yang membuat media, mau bikin apa ya. Medianya itu banyak ya, media sosial yang bisa dipublikasikan tuh banyak ya, atau membuat poster tuh banyak ya. Bisa kalian kreatif sendiri ya, bisa kalian yang bisa mengedit-edit dari misalkan apa tadi, poster menjadi TikTokan atau apa ya, yang di media sosial yang bisa dipublikasikan banyak kan ya, banyak banget, itu bisa kalian gunakan kemampuan kalian. Kemudian ini seperti biasa nanti Bapak Ibu guru wali kelas akan melakukan pengecekan sejauh mana pengumpulan paling akhir kan tanggal 12 Maret ini. Nah, selama itu pula Bapak Ibu akan ngecek, misalkan kalau di kelas 6 itu kan suka ditanya sama gurunya, sudah sampai mana nih tugasnya diselesaikan, sudah sampai mana, apakah sudah sampai slide terakhir atau PPT-nya sudah selesai sampai mana. Nah, nanti diceknya sampai seperti itu ya. Terutama biasanya sudah berjalan sekitar seminggu semingguan sudah harus ada benar-benar harus ada hasilnya. Kalau cuman baru bikin konsep ya bisa dipanggil ke sekolah nanti sama Bapak Ibu guru wali kelas 6. Jadi harus jalan benar-benar. Ya, minimal 3 hari setelah ini pun sudah ada berupa jalan, bukan hanya konsep ya. Hari ini konsep berarti sudah berjalan. Kemudian yang presentasi kemarin dapat masukan dari Bu Nungki, kan semester 1 mulainya dari absen kecil supaya tidak bosan dan kita menggunakan prinsip adil dan merata ya, seperti sila kelima, itu dimulai dari absen atas sekarang. Dimulai dari absen atas,
16 sampai 20 ya, 16 sampai 20. Itu di tanggal 14 Maret, jadi mulainya 14 Maret. Sabtu mengumpulkan paling lambat. Kemudian tanggal 14 Maret sudah mulai untuk pelaksanaan PTS 2-nya ya. Jadi ada waktu 2 hari ya, sehari lah, sehari sebelum PTS 2 itu. Jadi ada minggunya itu. Kemudian di tanggal 15, 16, 17 absennya menurun ke bawah ya, 11 sampai 15, 11 sampai 15, 6 sampai 10, 1 sampai 5. Nah, ketika waktu itu yang terjadi sebagai pola studi semester 1, sekali lagi, berarti kalau dibalik itu berarti nomor absen, nanti nomor absen 20 itu dinilai oleh nomor absen 19. Ya. Dan selama PTS berlangsung, itu yang nomor absen 16 sampai 20 itu di hari Senin itu ya tidak boleh keluar dari Zoom-nya itu, dari link Zoom-nya itu, dari Zoom online-nya itu, sehingga ketika nanti menilai itu tidak bingung. Kan tanggal 14 tuh nomor absen 20 dulu, berarti nomor 19 melihat, Mr. Jojo, Mem Nungki, Mem Robert juga melihat di kelas yang berbeda itu ya. Misalkan nomor absen 20 di kelas 6C si Yuli ya dilihat oleh Wilson Wijaya. Nah, nanti teman-temannya yang 3 juga sama-sama melihat. Tapi nanti kan yang menilai si Yuli misalkan si Wilson. Nah, dinilai si Wilson. Setelah Yuli selesai, Wilson kan yang presentasi nanti. Nah, si Wilson kan sampai selesai harus dilihat juga oleh Wilky Wijaya Pang. Nah, nanti dinilai oleh, tadi kan ada penilaian antar teman ya. Nah, kalau Mr. Jojo, Mr. Robert, Mr. Dongki ya standby. Kan kejadian yang kemarin tuh, Mister akunya keluar jadi nggak tahu gitu kan, ada yang nggak tahu gitu. Kemudian ada pula yang kemarin tuh yang minta diganti karena belum selesai proyek kolaborasinya. Akhirnya apa? Nah, ini merugikan temannya yang sudah selesai proyek. Dinilai dianya harus nonton lagi temannya yang waktu itu tidak bisa melaksanakan PTS-nya itu karena dianya belum selesai. Nah, ini jadi menjadi kendala ya. Jadi diharapkan tanggal 12 Maret itu benar-benar sudah selesai semuanya, dan Bapak Ibu guru juga akan ngecek ya, terutama tidak hanya masalah selesai atau tidak, akan mengecek benar nggak pengumpulannya kemana, hasilnya kayak gimana dulu. Jangan sampai pada waktu itu juga pernah kejadian di hasilnya ngumpulin, tapi begitu dibuka kaget, kok begini gitu hasil yang dia kumpulkan teh, tidak sesuai dengan ekspektasinya ya, tidak sesuai yang dijumkan. Ini kan dikasih tahu begini bikinnya ya. Jadi ini banget tidak sesuai banget, malah mungkin banyak yang kekurangannya ya, yang tidak dikerjakannya. Mungkin itu dari Mr. Jojo ya. Mungkin ada lagi slide-nya, nggak ada ya? Udah ini yang terakhir ya. Bapak Ibu, boleh saya sebentar sebelum saya gabung ke kelas 4? Boleh Pak. Baik, untuk kelas 6, untuk yang kolaborasi tadi, untuk TIK, jadi Mr. Agung tidak mewajibkan kalian harus menggunakan satu aplikasi khusus. Silakan kalian menggunakan aplikasi yang sudah dipelajari kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, boleh membuat poster misalnya menggunakan Paint, boleh menggunakan Microsoft Word, boleh menggunakan Excel kalau memang kamu bisa, kalau bisa pakai PowerPoint atau mau dengan editing video boleh. Tapi ada satu aplikasi yang Mr. Agung tolak, Canva. Jadi tidak boleh menggunakan Canva. Silakan menggunakan aplikasi yang sudah kita pelajari dari kelas 1. Bebas. Nah, nanti mungkin Mr. Agung minta tolong kepada wali kelas. Kalau memang diusulkan dulu, ada nih kamu TIK-nya mau pakai apa, nanti rekapannya dikasih ke saya supaya nanti saya bisa buat kelompok
belajar sesuai dengan aplikasi yang kalian pilih ya. Nanti baru Mr. Agung akan kasih tahu nih, kalau kamu mau pakai Paint, ada aspek penilaian yang kalian harus tahu. Kalau kamu mau pakai Microsoft Word, ini loh penilaiannya. Kalau kamu mau pakai PowerPoint, ini loh penilaiannya. Nah, kira-kira dari TIK seperti itu. Semoga lebih cepat kalian masuk rekapannya. Kalau hari baru disosialisasikan, nanti kamu mikir, oh oke, aku mau IPA TIK SBDP-nya pakai aplikasi ini. Nah, nanti laporkan saja segera ya, atau nanti coba seperti apa nanti Mr. Agung supaya cepatnya, apakah nanti ada Google Form saya buatkan khusus untuk hanya satu pertanyaan aja aplikasi yang kalian pilih supaya mendatanya cepat. Begitu ya, Mr. Agung pamit karena harus masuk ke kelas 4. Terima kasih wali kelas 6, anak-anak kelas 6. Sampai jumpa. Thank you, Mr. Salam Agung. semangat. Semangat. Terima kasih, Pasti Pak bisa. Ya. Dari Mem Ika atau Bu Yo, ini kebetulan ada guru bidang studi ya. Ya, dari saya sedikit boleh Mr. Jojo. Boleh, Selamat banyak pagi. juga boleh Bu. Ya. Jangan nanti keburu mati Zoom ya. Jadi malu. Ya, selamat Rasanya pagi. kayak kejar-kejar waktu ya. Iya, jadi kayak kalau cepet-cepet. Ya, anak-anak Memika mau menginfokan hari ini sudah Memika share di MSIS. Ada 2 file untuk yang tugas hari ini dan satu lagi itu tugas Memika kasih tag-nya itu bahan untuk project kolaborasi. Nah, di situ mengenai sifat bangun datar dan lain sebagainya sudah Memika share di MSIS. Silakan kalian boleh download, boleh di print, boleh dipelajari. Nanti sebelum kalian menentukan bangun datar apa, kalian sudah tahu dulu ya dalam bahasa Inggrisnya seperti apa, seperti itu. Bangun ruang kan, Bu? Oh iya, bangun ruang, sorry. Oh, oke. Ya. Bangun Dan ruang. nanti ya bangun ruang ya, sudah Memika share di MSIS, boleh dipelajari. Nanti kalau misalnya bingung, Mem, ini gimana cara bacanya? Kalian sudah tahu nomor Memika, silakan boleh chat, nanti Memika kirim voice note untuk cara membacanya seperti apa ya, seperti itu. Terima kasih Bu Nuki, Mr. Jojo, dan Mr. Robert. Sama-sama. Thank you, Mem Ika. Ya, sudah ya seperti itu ya anak-anak, bahasa apa TIK tadi sudah seperti itu aplikasinya. Yang ditolak Canva ya, yang ditolak Canva. Aplikasi yang lain diterima. Kemudian Memika juga udah share tentang yang itu yang bangun ruang ya, bangun ruang. Ika mau tanya, mungkin mau tanya Ika, kalau saat merekam video saat dia mendeskripsikan bangunnya itu mereka perlu membawa gambarnya atau menunjukkan gambarnya atau cukup kalimatnya saja, Ika? Ya, kalau misalnya lebih jelas harus sambil memperlihatkan gambarnya ya. Tapi metode pengambilan gambarnya terserah kalian. Kalau misalnya saya nggak suka wajah saya kelihatan di video, silakan, berarti Memika akan menilainya kan pronunciation kalian. Kalau misalnya aku mau dilihat wajah aku, silakan langsung dilihat wajah di videokan wajah kalian. Kalau nggak suka, berarti suara dan gambarnya. Tapi harus suara kalian ya, tidak boleh dubbing sama suara orang lain ya. Gitu ya, Mem Nuki. Berarti rekamannya itu bisa juga dengan Zoom gini, mereka misalnya ada PowerPoint-nya terus dipresentasiin, mereka direkam pakai Zoom juga bisa ya, nggak hanya pakai bisa. handphone ya berarti ya. Iya. Oke. Bisa. Nah, tuh banyak cara ya teman-teman ya. Bisa direkam pakai handphone boleh. Mau presentasi di Zoom seperti ini, di-record sendiri bisa ya kan? Banyak cara, apapun kata Mem Ika juga boleh, suara juga boleh. Yang penting benar ya Mem Ika ya. Betul, ya. Yang penting suara kalian dan tidak boleh nggak boleh pakai suara orang lain ya, karena Mem Ika hafal loh suara kalian ya. Gitu ya Mem Nuki ya. Oke. Videonya landscape atau portrait, Mem Ika? Oke, kalau video enaknya landscape ya Mem. Landscape betul. Oke, lanjut ya Mr. Jojo ya. Yang untuk bahasa Inggris matematika lukis, ada yang mau ditanya lagi? Sebelum Mem Ika juga akan pergi ke kelas 4. Mem Yo, ada tambahan Mem Yo? Oke deh, lanjut ke Bu Yohana ya. Silakan Bu Yo.
Tadi saya mendengar pemaparan dari Mr. Jojo, Mr. Robert. Anak-anak nggak ada yang tanya nih ya Iya. tentang pekerjaan orang tua tuh. Nanti jangan-jangan kebingungan. Nah, ya mumpung ada Miss Itu Yohana nggak ada yang tanya sama sekali ya. Kalau misalnya Sunda itu kolaborasi sama agama loh ya. Ayo, gimana nih kira-kira nanti ngerjainnya? Ada yang bingung nggak? oh nggak bingung berarti semua udah tahu. Nggak tahu Bu kayaknya. Ya udah, oke. Kalau misalnya nanti nggak tahu silahkan boleh menghubungi Mem Yohana lewat WA ya, atau mungkin kirim pesan di MSIS ya. Nomornya kalian semua udah tahu, nanti kapanpun kalian tanya akan Mem Yohana jawab. Tapi tetap ya kalau misalnya bertanyanya di luar jam kerja, mungkin Mem Yohana agak lama balasnya. Itu ya. Oke, terima kasih Mem Nuki sama Mr. Robe dan Mr. Jojo. Itu yang Kasih, agama Yohana. aja. Agama paham nggak suruh ngapain? Ya, sosialisasinya Kerjaan orang tua. tentang pekerjaan orang. Sosialisasinya tentang menceritakan, bukan sosialisasi. Coba Pak Jojo ditegaskan lagi deh untuk bahasa Sunda itu yang dikumpul apa, yang agama apa. Takutnya ada yang Bahasa miskomunikasi. Sunda dengan agama itu adalah penerjemahan dua bahasa berbeda ya. Yang agama yang Sunda itu ya di bahasa Sunda, dia bercerita pekerjaan orang tua misalkan naik, papahnya kerjanya misalkan Bapak Abdi di Damanaun, nah itu diceritakan kan, bisa disertakan misalkan foto papahnya atau apa saat dia foto lagi berdinas atau gimana itu kan bisa lebih jelas itu. Oh berarti benar. Jadi diceritakan kerjaannya apa, kemudian apa tadi teh nilai-nilai keteladanan misalkan yang bisa dilihat dari papahnya, misalkan ngambil yang papahnya kan mamanya juga kerja kan sebenarnya kan ya, kerjaannya kan itu kan. Kemudian untuk yang agamanya itu dari cerita yang tadi dalam bahasa Sunda itu ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam penekanannya adalah nilai-nilai apa tadi? Nilai-nilai yang bisa diteladani dari sosok papahnya Nay yang Nay lihat. Dari papahnya Nay misalkan apa yang dilihat? Oh disiplin, misalkan. Kan tentara disiplin ya, disiplinnya tingkat tinggi ya. Tidak boleh ada kesalahan, sangat apa? Orangnya sangat perfect ya, harus sempurna gitu. Nah itu bisa nilai-nilai teladan atau teliti. Kalau tentara kan teliti ya, nggak ke bawah sedikit ya berakibat fatal. Misalkan kalau mau persiapan apa nggak ke bawah satu alat pun. Nah itu bisa dijadikan nilai-nilai teladan kehidupan dan bisa disambungkan dengan agama. Misalkan teladanannya itu hubungannya apa dengan apa gitu kan dari dalam kehidupan kita, ternyata kan digunakan itu seperti itu. Nah yang di agama mah dituliskan cerita skripnya aja, cerita tulisannya, tetapi memang ditulis dengan apa? Kalau bisa dia diketik supaya guru agama kamu ya tidak pusing membaca tulisan yang misalkan ada tulisan yang tidak bagus kan, tidak semua anak tulisannya bagus ya. Suka ada yang gimana tuh kalau tulisannya jelek itu suka fotonya burem, kan tulisannya juga ini teh apa nulis apa ya. Jadi gurunya ketika mau ngasihkan nilai juga jadi mikir-mikir. Padahal ceritanya bagus, cuma karena tulisannya jelek aja gitu kan. Mendingan kalau mister bilang mah diketik aja gitu. Lebih universal itu bisa dibaca benar-benar. Apa Ger mau nanya apa Ger? Oke, Mister boleh nambahin dikit nggak? Boleh. Oke, anak-anak yang ditekankan sama Mr. Jojo tadi betul ya. Nah, nilai-nilai karakter dalam pendidikan agama itu nggak selamanya harus berdoa terus ya anak-anak ya. Banyak nilai karakternya itu kayak kejujuran, disiplin, kerja keras, mandiri, itu juga sama-sama namanya nilai karakter. Jadi nilai karakter yang dikaitkan sama pelajaran agama itu tidak selamanya
orangnya harus religius terus, berdoa terus, baca kitab suci terus, enggak. Tapi nilai-nilai karakter apa yang patut kita teladani? Contohnya kerja kerasnya, mandirinya, kejujurannya, kedisiplinannya, itu kamu jelaskan dalam bentuk cerita ya, tapi tidak disebutkan satu-satu, enggak. Kamu membuat ceritanya sama persis dengan yang kamu ceritakan di bahasa Sunda. Cuma yang dikirim ke Mem Yohana itu ceritanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Sebenarnya kamu membuat ceritanya itu cuma satu aja. Yang ke Mr. Jojo bahasa Sunda, ke Mem Yohana bahasa Indonesia gitu. Namun cerita di dalamnya itu ada nilai-nilai karakternya. Jadi nggak harus nilai karakter itu berdoa terus, membaca kitab suci terus, enggak. Banyak banget nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh orang tua kalian dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja ya, Mister ya, sama anak-anak ya. Syukur-syukur nilai-nilai karakter itu ternyata kalian contoh atau kalian terapkan ya, Miss Yohana. Misalnya Iya, tadi kayak betul. Mr. Jojo bilang, Papa Naira kan tentara disiplin. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari si Naira ini tuh benar-benar meneladani nih papahnya. Contoh misalnya dia kalau 7:30 itu kan udah mulai ya jam pertama ya sekolah. Nah, Naira itu mencontoh nih disiplin papahnya. Dia bangun jam 5 pagi. Habis bangun dia ngapain? Nah, itu bisa kamu tambahkan dalam cerita itu. Ternyata nilai karakter dari orang tua saya itu bisa saya contoh. Ambil apa nih yang bisa kamu contoh, yang kamu terapkan dalam kehidupan kamu gitu. Itu salah satu contohnya ya. Tapi kan kamu kembali lagi melihat nilai-nilai karakter kebaikan dalam kehidupan yang dihubungkan dengan pekerjaan orang tua tadi kan pasti bermacam-macam ya. Jadi enggak harus disiplin doang gitu. Banyak yang disebutkan Miss Yohana tadi, banyak sekali contohnya. Oke? Udah mulai ngerti, udah mulai mengerucut ini ya pikirannya, udah mulai paham. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada yang ditanyakan? Slide nomor 2 hitam semua, tidak ada mukanya. Slide nomor 3 juga. Kalian ada nggak sih di situ? Slide nomor 2, slide kedua ya. Slide kedua ini anak-anak 6 ya 6A, 6B, 6C nih. Ayo. Ini kenapa nggak on kamera? Evelyn Evangeline dibuka, Alvin Immanuel. Mem, nanti hasil recordnya dikasih di mana? Oke. Siapa ini tadi? Gabriel. Yang mana? Yang pelajaran mana ya? Atau maksudnya gimana nih? Gabriel, Armando. Slide apa? Record rekaman yang mana? Yang ini? Rekaman yang Zoom, ini apa rekaman yang nanti akan kamu buat? Nanti hasil recordnya dikasih kemana? Maksudnya record yang kolaborasi yang kamu buat? Apa yang mana? Kalau record ini nanti Mister harus di ini dulu di record Zoom kolaborasi yang ini, maksudnya yang lagi dibikin. Nanti Mister sosialisasi ini. Ya. Dijawab dong, masa cuma diketik. Yang ini sama yang tadi. Ayo Abel, nggak boleh kayak gitu, yuk. Ayolah, nggak sopan. Nggak sopan itu namanya. Yuk Abel, yang tadi sama yang ini, Mem. Oh, yang tadi yang pertama yang mati. Iya. Nanti yang enggak ini, aduh tuh udah 10 menit lagi udah. Nanti dijadiin ke YouTube dulu ya setelah selesai. selesai. YouTube dulu ya, Nah ya, sabar ya. Kalau udah jadiin YouTube nanti dikasih di MSIS. Nanti kalau Mister kasih langsung ke WA kelas kamu, kirimin langsung, nggak bakalan nyampe sampai 3 bulan juga karena gede ini. Harus dibikin link dulu ya, harus di YouTube Harus dulu. dikompres dulu di YouTube. Oh, yang hadir sih sebetulnya tidak terlalu membutuhkan itu. Hadir dan memperhatikan ya, Mister ya. Kecuali hadir tidak doang. memperhatikan. Gitu.
harusnya kan langsung bertanya apa yang tidak dimengerti. Tadi udah diberi Ayo. kesempatan bertanya, bukan bertanyanya kapan record videonya ada gitu, aneh itu. Tanya materi gitu. Ayo, Ya. tanya aja nggak Tanyanya apa-apa loh. tentang yang kolaborasinya ini sebenarnya harusnya mengarahnya ke situ ya, benar-benar Pak, benar. Jangan sampai Pak Jojo yang lainnya, Pak Bu Nungki, Pak Robert, Buyo dan Mem Ika sibuk menjelaskan, kamu juga sibuk yang lain gitu loh. Ketika off kamera itu. Sudah jelas? Karena sudah ada tulisan reminder lagi ya. Remember sana ya. Peringatannya. Lampu Pak kuning. Jojo, nanti ini saya perbaiki dulu ya. Ini Iya, kayaknya iya. kemarin belum keisi. Nanti saya kasih yang udah ini ya, PowerPoint yang presentasinya nanti di-share ya. Tapi tunggu memang ada revisi sedikit. Sebenarnya sudah terisi ya, cuman belum diisikan saja. Karena kemarin juga sudah pada Zoom yang Bapak Ibu gurunya ya, wali kelasnya dengan guru bidang juga ada membicarakan masalah ini. Kira-kira seperti itu anak-anak. Dan jangan Berarti lupa ya. Berapa lama Mr. Jojo? Ya. Sekarang tanggal 22 sampai tanggal 12. Ya mulai Berarti habis ini kan nggak ada 3 minggu pelajaran nih, nggak ada pelajaran, udah mulai jalan lah, ya. Mulai jalan maksudnya mulai apa? Berpikir konsep nanti habis ini kan siang berpikir konsep ya, mulai menulis-nulis, ya kayak bikin mind map gitu, mind map Indo, ini pidatonya. Gitu. Materi tema 7 juga udah hampir selesai ya. Jadi kita tinggal persiapan ulangan tuh anak-anak dari sekarang sudah dipersiapkan. Sehingga nanti setelah selesai ulangan itu kalian bisa fokus ke persiapan PTS. Minggu depan ya Mister kira-kira ya mungkin. Iya, minggu depan. Jadi nanti ada 1 minggu untuk ya sambil ulangan berarti ya. Hanya ulangan aja, materi udah enggak lagi. Mr. Jojo sudah siap tuh soal-soalnya. Wajahnya biasa aja anak-anak ya. Dengar proyek kolaborasi langsung ke ulangan harian. Itu sudah tinggal 6 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau melihat konsep proyeknya sekarang itu lebih banyak membutuhkan pikiran ya Mr. Jojo ya. Jadi kalau yang kemarin kita membuat gitu ya, membuat roti, terus ada yang membuat pisau, kemudian membuat rangkaian listrik. Nah, yang proyek sekarang ini lebih mengasah kemampuan kalian juga dalam secara akademis iya, secara motorik juga iya karena ada menggambarkan. Nah, di situ bikin gambar ya, enggak membuat sesuatu yang kayak kemarin, tapi lebih ke menuangkan ide-ide kreativitas seperti itu, menggambar, kemudian bercerita, tadi kan membuat media yang kreatif tadi, entah itu poster dengan model apapun, itu. Oke. Biasanya kalau belum dijalanin agak-agak masih mengambang ya, Mister. Lihat dari wajah-wajahnya tuh kelihatan di sini. Wajahnya tuh berpikir keras. Ya. Bingung. Katanya mengerti banget. Bikin apa ya? Tenang ya. Mem Luki, Mr. Jojo, Mr. Robert, Mem Ika, Miss Yohana, dan Mr. Agung akan siap membantu membimbing kalian ya. Tapi kalian juga harus, walaupun dibimbing, tetap kamu harus juga mengerjakan secara maksimal. Jangan gini loh, udahlah, kayak gini aja dikumpulin, jangan apa adanya gitu, tapi tetap berusaha yang terbaik gimana ya. Aku nggak ngerti gimana ya Mem Ika ini ngomong bahasa Inggris kayak gini, udah bener apa belum ya, atau pronunciation-nya udah tepat belum ya, seperti itu kan kamu harus tanyakan ya, jangan udahlah yang penting ngirim, jangan kayak gitu. Sambil jalan lah nanti ya, sambil bimbingan
semoga nanti ada pencerahan-pencerahan ya. Oke, setelah nanti selesai Zoom ini ditutup, kemudian kalian istirahat sebentar, lalu melanjutkan untuk bahasa Inggris ya, karena Ika tadi ada materi di MSIS kelas 6A, 6B, 6C, silahkan dibuka nanti MSIS-nya mulai untuk melihat atau mengerjakan tadi tugas yang dari Mem Ika di MSIS. Itu. Kemudian nanti pelajaran hari ini yang bahasa Inggris aja doang ya, Bu ya. 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 Karena Mister sama Mem mau nanti ada sosialisasi dengan orang tua, kita akan persiapan untuk itu. Ingatkan ya, mama papahnya ya. Kalau misalnya butuh didampingi kalian juga boleh. Kalian ikut lagi, dampingin mama papahnya juga boleh ya. Kan kalian udah ngerti nih konsepnya. Nanti mama papahnya, oh gini loh mah maksudnya. Kalau mama papa ada yang kurang paham kan kamu bisa menjelaskan. Oke? Baik, kita tutup ya Mister. Sebelum 3 menit lagi habis, kita akan tutup dengan doa. Mem Yohana bisa bantu minta tolong untuk pimpin doa, Mem Yohana. Oke, yuk kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, selamat pagi kami haturkan kepadamu, puji dan syukur boleh kami panjatkan kepadamu untuk berkat-Mu. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk membahas tentang proyek kolaborasi yang akan anak-anak kerjakan. Kiranya Engkau selalu mendampingi apa yang akan menjadi ide-ide mereka dalam menuangkan, menjalankan proyek kolaborasi, sehingga apa yang boleh mereka kerjakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kerja keras dan ide-ide mereka. Segalanya ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you Miss Yohana. Baik, selamat melanjutkan aktivitas ya. Selamat belajar bahasa Inggris, melanjutkan. Sampai ketemu lagi nanti besok hari Rabu ya. Bye-bye. Semangat, pasti bisa. Terima kasih, Mem. Thank you, Mem. Thank you, Dadanya kayak ini, Pak. Kayak numpang lagi ngebersihan kaca di hadapan mobil. Tidak harus live juga, nanti langsung diputus nih sama yang punya Zoom. 1 menit lagi. Rasanya tuh dari tadi juga gitu waktu presentasi teh. Degan ya.